keberhasilan seorang anak untuk kita jadikan orang yang soleh itu tergantung ibunya. Bu, dengar, anak ini nanti mau jadi apa? Mau jadi syarikalah alladzi ja'ala nuran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wal muslimat bi sunnati. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر الأولياء تنزل الرحمة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمة المناقب بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحبل أسرار وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت أنبياؤه والأولياء من أسرار الربانية ووفقنا لمتابعة السنة البهية السنية وأصلي على من زاد الملك بالله أبي السوري وعلى آله وصحبه من كل النبي النور صدق الله العظيم. Para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, bapak ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus pimpinan majelis ta'lim yang dimuliakannya Allah. Pada bulan Dzulhijjah seperti sekarang ini yang kita tempati, pun juga kita berada di bulan tersebut. Untuk khususnya Kalimantan Selatan, Pak, bila tiba bulan Dzulhijjah, maka di mana tempat sering mengadakan manakib atau haul Tuan Syekh Muhammad Sumak, karena berbetulan wafatnya beliau itu di bulan Dzulhijjah. Nah, oleh karena itu apa yang Nabi sampaikan, Pak Bu, di dalam sebuah hadis, inda dzikril awliya'i tanzilur rahmah, ketika dibicarakan, diceritakan, dikisahkan tentang orang soleh atau wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, berkenan kiranya Allah menurunkan beberapa rahmat bagi orang yang membaca pun juga yang hadir mendengarkannya. Amin. Mudah-mudahan, Pak Bu, kita semua dapatkan rahmatnya Allah, diampunkan segala dosa kesalahan, kabulkan segala hajat, hindarkan segala bala, dimudahkan segala urusan kita, diberikan kehidupan yang lebih baik, husnul khotimah, dapatkan syafaat Rasulullah, wali-wali Allah, dan kita semua kumpul di dalam surganya Allah. Amin. Nah, itu artinya rahmat. Nah, lalu ada 6 protes, gue bujurkah guru aja membaca manakib ini turun rahmat? Bujur, hadisnya diskusi, hadisnya sahih, asal ada bujur aja. Limbah ulun mendengar duduk di majelis manakib seseman, ulun ini bukannya dapat rahmat, dinaiki rahmat. Nah, ini gue lain lagi kisahnya. Dinaiki rahmat nih, biar kolera tambahi lagi. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Hasani, satu juzuk ataupun juga salah seorang juriyatnya Rasulullah dari garis keturunan Sayyidina Hasan. Karena garis keturunan itu kalau tidak Sayyidina Hasan, tetapi dalam riwayat Pak Bu, justru yang banyak istri itu Sayyidina Husain. Jadi yang terbanyak juriyat Habib itu dari Sayyidina Husain. Kenapa demikian? Dalam riwayat katakan
cucu Nabi Sayyidina Hasan itu persis dengan Rasulullah dari atas kepala sampai pusat. Kalau Sayyidina Husain itu persis meniru Rasulullah dari pusat sampai ke bawah. Paham ya Allah? Nah, jadi yang banyak bini itu Sayyidina Husain. Mudah-mudahan doakan ya Allah. Kacau ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau Datuk Kalampayan itu sidin dari garis keturunan Sayyidina Husain. Seseman Sayyidina Hasan, Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu Sayyidina Husain. Nah begitu dalam juzuk Juriyat garis keturunan sampai ke atasnya. Nah kembali beliau ini Pak Bu dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah dan wafatnya beliau 1189 Hijriah. Kalau dari 1132 1189 berapa tahun nomor sini? 57 tahun ya. Jurah. Nah ada nih hitungannya bukan ini. Mbak duit maka orang selamber nanti. Kan 1132 sampai 1189 57 tahun. Bayangkan Pak Bu, usia 57 tahun beliau ini sudah katakan, walaupun kita mengenal kewaliannya beliau dari salah seorang khalifahnya beliau, muridnya beliau yakni Syekh Siddiq Al-Madani, adalah ujar beliau guruku. Dari perjalanan kehidupannya menggambarkan apa yang Nabi contohkan. Inilah Pak Bu di dalam kehidupan, keuntungan kita, keberuntungan kita ini apabila jalankan sunnah Nabi. Perkara dunia mau bertambah harta, mau meningkat pangkat dan kedudukan, atau usaha dan lainnya berbagai macam perhiasan dunia, ini cuman sekedar sampingan. Tetapi maaf Pak Bu, kenapa kita justru mengejar sampingannya, tidak pokoknya? Nah, oleh karena itu dengan cerita ini kita ambil pelajaran agar supaya kembali kepada tujuan hidup. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi tujuan hidup kita itu Tuhan. Tujuan pian mulai rumah ke majelis, silakan mau jalan mana, mau naik kendaraan apa, tapi jangan singgah di warung jablay. Bila tak singgah di warung jablay kada saat ke pengajian. Udah tahu warung jablay, guru suah. Itu orang pas buatnya. Julung 50 pas, julung 100 kada bansul. Nasib. Nah, jadi tujuan hidup. Kewaliannya beliau mencapai gelar Pak Bu Kutubul Aqwa, Kutubul Ghaus, Kutubul Zaman. Apa ini? Pangkat ini baru bisa didapat dan diberikan, jaraknya Pak Bu itu 100 tahun baru ada, bahkan sampai 200 tahun, 1 abad sampai 2 abad pangkat ini baru ditemukan. Namun kewaliannya beliau pernah katakan, alhamdulillah kata beliau, aku diangkat jadi walinya, jadi kekasihnya Allah sejak aku masih di dalam perut ibuku dan aku dipeliharanya. Jadi siapa aku minta maaf. Keberhasilan seorang anak untuk kita jadikan orang yang soleh itu tergantung ibunya. Bu, dengar, anak ini nanti mau jadi apa? Mau jadi soleh atau salah?
Hanya sedikit aja bedanya tuh. Yang ada soleh, salah. Itu tergantung buat kesolehan ibunya. Kenapa? Ada abahnya lah. Nah, kami ini buat menitipkan banyunya. Piana menyimpannya. Nah bilanya pian bagus. Jika orang beulah agar-agar buat tuangannya bagus. Jadi kada agar-agar. Bagus kada? Nah, jadi tergantung ibunya. Karena tak kala itu Pak Bu kebetulan yang memelihara beliau itu tinggal ibu beliau. Ulun baca hampir 90% orang-orang yang mendapatkan pangkat wali, orang-orang soleh hingga kuitan lakinya meninggal lebih awal. Lihat Rasulullah siapa lebih awal? Abah Siddiq. Semua manakib yang ulun baca dan pahami hingga nang bulik berdulu bila orang ini dijadikan orang soleh Pak Bu, hingga abah berdulu. Babila mama pun berarti anak ada jadi wali lah. Kada. Ini yang terbanyak. Rasulullah kan Abah Siddiq berdulu. Bahkan belum sempat melihat kuitan Sayyidina Abdullah waktu Nabi dalam kandungan usia umur 2 bulan sudah meninggal Abah Siddiq. Sama aja. Belum laki ulun meninggalkan juga. Menyilang ke bini. Karena meninggal dunia ada. Ini lain kisahnya we. Maaf lah. Untuk apa Tuhan mengadakan yang seperti itu Pak? Kenapa justru kalau orang Allah jadikan orang soleh yang terbanyak justru bapaknya, ayahnya yang meninggal lebih dahulu, supaya anak ini jangan sampai bersandar kepada orang tua. Kan kalau kita lihat di dalam keseharian yang lebih andil untuk mencari nafkah apa? Memimpin rumah tangga, ayah, kepala keluarga, ya kan, bapak. Nah kenapa lebih awal yang berwafat justru orang tua yang laki-laki? Agar anak jangan bersandar kepada orang tua. Tetap wa tawakkal 'alallah. Berserahnya, bertawakalnya kepada Allah. Maka yang memelihara beliau dari sejak kecil ibunya, hingga sukses mengantarkan beliau menjadi seorang wali. Nah jadi gue pian nak jadi anak jadi wali tergantung pian. Anak-anak baik itu tergantung ibunya. Paham Bu? Baik kesuksesan dunianya terlebih sukses akhiratnya tergantung ibunya. Oleh karena itu, nang bujangan angkat tangan. Nang bujangan angkat tangan. Aku aja kan bujang. Berarti kita nang bujangnya lagi buat ini. Aku aja angkat tangan. Bagi laki-laki ataupun juga perempuan, terlebih laki-laki, carilah perempuan-perempuan yang jangan sekedar memandang parasnya, kecantikannya, rupanya, wajahnya. Sebenarnya kecantikan sejati, dengarkan buatnya. Tapi nah sudah jangan bahasa. Kecantikan sejati itu terbit dari paras mukanya. Tapi pun sudah bungas baik pulang hatinya. Kok gitu enggak? Jangan boleh tambahi lagi. Nah utamakan hatinya. Kata orang Pak Bu, bukan kata orang, ini benar. Saapa ada bungas Bu, ulun yakin gue pian-pian ini mun usia 20-an kancang balik, bujur kan? Saapa ada menikmati kecantikan, paling bantar gue menikmati kecantikan ini 30 tahun. Sudah kepala 4, kepala 5, lagi 6. Ya, bapak-bapaknya laki-laki menikmati ganteng, cakep, gagah,
Itu 40 tahun mempanjang umur. Nya sudah 50, 60, ya Allah. Tanding aja gambar dia nomor 20 lawan 60 tanding. Ya. Jadi menilai perempuan dari hatinya. Lihat bagaimana ibunda Tuhan Syekh Muhammad Semah. Walaupun kalau boleh dibilang orang sekarang apa? Singa paren apa? Nah itu bahasa keluar. Artinya walau sendiri tanpa suami, karena suami wafat, memelihara anak, menjaga anak, bahkan Pak Bu mengantarkan anak sampai menjadi waliullah. Nah mudah-mudahan kita dapat anak yang soleh. Tergantung ibunya. Nah mudah-mudahan ibu-ibu di sini solehah. Jadi mun kada dapat Pak Ai buai anak nang wali, ya kan? Menantu bareng wali. Yang kada dapat menantu wali, cucu bareng wali, ya kan? Mun kada dapat cucu pun wali pulang ya perlu kawin lagi. Nah ini nang guru nang ditawaki buruh ini mau banget. Mbak apalagi Bu minta maaf nih kisahnya kalau tadi mun kada dapat tadi apa? Laki wali menantu wali apa anak wali nya kada menantu wali nya kada cucu wali nya kada dapat berataan. Nah mengerti kada di mukanya nah tahu lah dia mau bini kau ya. Kembali Bapak Ibu sekalian, dari mana menunjukkan seseorang ini wali? Pak Bu, tentu wali ada ciri khas. Kalau menurut Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bagi seorang wali Pak Bu, tidak cemas perkara duniawi. Kada cemas. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah menjamin setiap siapa saja yang hidup di muka bumi. Apa Tuhan mengatakan? Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Apa saja yang ada di muka buminya Allah Tuhan jamin rezekinya. Selama kita hidup Pak Bu, pasti ada rezeki. Kalau rezeki kita habis, mati kita. Masih hidupnya ada rezeki. Nah, ini mereka yakin. Tidak perlu khawatir. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayo yakin. Yang kedua Pak, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah disinilah Pak Bu yang dikhabarkan salah seorang khalifah atau murid sidin, salah satunya Pak Syekh Siddiq Al-Madani, yang menyatakan keberadaan Syekh Seman adalah guruku, kata beliau, ahlinya syariat, ahlinya tarekat, ahlinya hakikat, bahkan mencapai makrifat. Salah sekali kalau Pak Ibu kita baca manaqib ada orangnya tarekat, ahlinya hakikat, bahkan mencapai makrifat. Guru yang membaca manaqib memusuhi orang mengaji makrifat, bungol. Kenapa? Ini yang membaca manaqib berarti kada sesuai yang dibacanya, atau kada habis karena membacanya. Bukan dalam manaqib itu. Ini manaqib itu ada dua, ada nang mukhtasar keringkasannya, ada nang manaqibul kubra. Nah itu pendal riwayat seseman banyak di situ. Kalau mukhtasar keringkasannya itu inti-intinya ya. Nah di mana membuktikan Pak Bu bahwa beliau ini ahli syariat, menunjukkan
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Seluruh wali-wali mereka beriman kepada Allah dan ibadah. Jangan dipadahkan wali ini kan sudah seseman menunjukkan ahli syariat. Dilihat orang tuanya, tak kalah satu hari membawai beliau ke tempat siwan, tempat makan. Siwan itu tempat makan. Nah biasanya kenapa dilun bila menakib, ada orang berandakan apa wadai, betul kan? Nah macam-macam. Ini ada kuliah tadi pindah ada depannya. Oke, malah katanya. Biasanya kan bila baca menakib ini banyak banget. Ini guru ketujuh badan banyak banget. Kenapa? Bungkusan tahu? Itu mengambil isyarat aja. Nah, beliau tatkala dibawa orang tuanya ke tempat siwan atau makanan, dilihat orang tuanya beliau ini makan. Tetapi Pak, tidak satu makanan pun yang tersentuh. Bayangkan, si ini makan, tapi makanan itu jaka bahasa Banjar kada tauna. Ada sedia kala tidak tersentuh sekalipun. Bisa tidak mengambil pelajaran ini, Pak Bu, hati-hati soal makanan. Sepakat, ittifaq, bahasa Arabnya ittifaq, bahasa kita sepakat seluruh ulama bahkan wali untuk menjadikan seseorang itu soleh harus makanannya yang pertama halal. Mengaji kada dapat, kada paham, periksa dulu makanan. Walaupun paham, kada kawannya mengamalkan, periksa dulu makanan. Ini nomor wahid. Apabila ada makanan yang walau Pak Bu jaka bahasa kasar sasuap nih nang subhat, apalagi yang haram, mustahil anak ini jadi orang soleh, mustahil. Ada mungkin. Nah jadi beapik-apik urusan pemakan ini nomor satu untuk dipelihara kalau kita ingin membentuk dan jadikan anak kita anak yang soleh. Sembarangan bercari asal dapat. Jangan kita beragama. Kita yang beragama ini Pak Bu harus teliti. Nah ini kewajiban nambah si anak nang ditasmihi tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Untuk memelihara diri dan keluarga dari neraka, salah satunya ujar Nabi pun juga dari makanan. Mana dalilnya? Kullul lahmin nabatin minal haram pannaru aulabi. Tiap makanan yang terbit dari yang tidak halal jadi darah daging, neraka yang berhak menjamahnya, membakarnya, memakannya. Jadi maaflah, pian tuh membangun rumah ada nang kada halal, sumbayangi kada sah. Kenapa? Najis. Itu bandaharan itu najis. Ulahakan rumah sumbah tempat nang bernajis pian jadikan tempat ibadah kada sah. Syarat sah sholat, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat, biar megah tapi kada halal, najis. Orang naik gin tapi mau rumahnya aja bagus pun tapi mau naik, menunjukkan rumah tuh berkah. Orang ketujuh naik, alhamdulillah kureja tiap hari orang naik ke rumah ulun. Bah dulu bapak banyak anak berhutang. Ini nang mau berhutang misalnya. Ini nang tujuan nang baik-baik, menandakanlah ciri masing-masing. Nah, menandakan rumah kita ini berkah kadang, bukan masalah mewahnya, bukan masalah megahnya, bukan masalah sugihnya. Bila orang ketujuh naik bersilaturahmi,
atau pian ketujuh mengadakan acara yang baik-baik berkah rumah. Tandai masing-masing aja rumah ini berkah. Bila kada, nah tuh bisa aja ada yang campur waktu membangun rumah saja. Kurang tapi mau naik. Ada yang memandangkan rumah ini panasan ya. Kayak apa ada panasan? Musim panas. Kipas angin gereda. Ya, rumah ini panasan aja. Termasuk kurang panasan. Jadi nang bahasa kita nang panasan di rumah, kada berkah. Ayo, hati-hati Pak Bu. Ini syaratnya beliau ahli syariat. Sampai urusan pikir, kada mungkin pian ma'rifat lawan Tuhan mustahil. Ulun ketawakan. Orang nang ma'rifat justru apabila dia ingin berada di makam bokok. Makam bokok ini makam kekal. Ini lebih afdal daripada makam fana. Untuk memperoleh makam bokok memang harus melewati makam fana. Tetapi makam bokok terlebih afdal daripada makam fana. Menunjukkan orang sudah bokok, syariatnya tegak. Mungkin sembarangan ngaji tasawuf, diharapkan, dia tertawakan, biar bapak biar masalah Tuhan sampai langit ketujuh, apa ya? Dia tertawakan, apa kisahnya? Sayyid Abdul Hasan As-Sazili, seorang pemegang tarekat Saziliyah, beliau juga salah seorang juriyat Rasulullah. Apa yang beliau katakan? Kalau engkau melihat seseorang itu dapatkan kemuliaan, baik dia bisa terbang atau berjalan di air atau bisa menghilang, jangan dulu kau heran. Lihat dulu, adakah syariatnya tegak apa tidak? Kalau tidak, itu bukan waliullah, itu wali syaitan. Biar berjalan di banyak, sebagian kada. Biar kau tirabang, biar kau menghilang, tapi syariat tidak tegak. Parai, kata Syekh Abdul Hasan As-Sazili, pemegang tarekat Sazili. Buka kitabnya tuh. Nah, ini wali. Makanan dijagai. Apalagi riwayatnya yang kedua. Ketika beliau satu malam Pak Budi kasih bantal orang tuanya. Tahu bantal? Si Dini malam hendak berapa, hendak guring, dijulungi bantal oleh kuitan. Dilihat orang tuanya anak beliau yang sesemen ini seolah gelisah. Namun kita makin dijulungi bantal, jaruran Pak Ibu kada kawat cium bantal jangan pada guring. Ya. Nah, beliau keluh kesah kenapa? Kalau malam takut tidak terbangun untuk tahajud, keanakan bertahajud. Ada kita sampai Tuhan bilang tahajud aja. Apa kisahnya? Dasar ada wali. Nah, belum berusia balik, belum hak mursyid, belum dikenakan taklif hukum. Sholat yang wajib beliau tunaikan, bahkan yang sunat-sunat beliau tegakkan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Ulun memaknai maqam mahmuda ini wali. Kalau diartikan maqam mahmuda, terjemah bebas, barang siapa yang dia mendirikan malam yakni tahajud dengan ibadah, maka Allah berikan kedudukan mulia. Nah, maknai maqam mahmuda ai bermakna wali. Jadi syarat orang jadi wali malam bangun. Alhamdulillah roy, ulun tiap malam bangun. Saya kami aja. Mbaknya babulik kamu lagi. Oh, sembahyang gue. Sempatkan. Bu, Pak,
Ini syarat wali. Syiar wali itu malam. Mau bukti? Oke. Isra Mi'raj malam ke siang? Binara dengan bunyinya. Isra Mi'raj ku malam ke siang? Malam. Ya. Lailatul Qadar malam ke siang? Malam. Nuzulul Quran malam apa siang? Malam. Baulah anak malam apa siang? Ketahuan. Bulan malam aja nih. Kenapa semua gambaran-gambaran kemuliaan ini malam? Memang syiarnya orang-orang soleh malam. Bahkan malam mereka mengurangi tidur. Ada kita makin malam makin gurih. Pak Bu maaf minta reda. Barang siapa nang hidup nih Pak Aik terlalu banyak tidur, hilang berkah umur. Pian wani dihitung kan? Ayo kita hitung. Banyak ibadah atau banyak guring kan? Kali umur pian, bujur kan? Hilang berkah umur bila banyak guringnya. Untung jangan bebinyin lakiku guru aja jaga malam hujan. Mbak laki sini jaga malam ada keguringan. Untung banyak sakwali lakiku ni wali sakoja. Menjaga ibadah. Nah malam. Nah ini baik-baik. Orang tegak syariat. Itu sembarangan. Makanya Bapak Ibu sekalian, beliau ini ahlinya syariat. Yang kedua, beliau ahlinya tarekat. Sebagai bukti apa? Adalah guruku yang seseman, kata Syekh Al-Madani. Beliau dari pagi hingga petang selalu di dalam zikrullah, zikir kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Sidina bamalan berwirid. Nah perlu ada wirid. Nabi mengatakan apa? Ujar Nabi, malam yakullahu wirdun bahwa kirdun. Siapa nang kada ada wiridan tuarik. Nilai dulu mendapatkan Nabi. Ada wiridan. Apakah nang dibaca nang jadi wirid? Baca istighfar kah? Baca tahlil kah? Baca tasbih kah? Baca salawat kah? Baca Quran kah? Ini wirid biasa rutin. Maka wirid ini harus rutin. Ngarannya gini wirid kada masa bulan sekali. Bujur aja lagi pertama membaca 10.000 tapi sekali aja. Ngaran wirid ini Pak Ibuai rutin. Walaupun sedikit. Pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah amal apa yang baik? Ujar Nabi, amal yang abdal yang baik walau sedikit tapi rutin. Nah baca salawat kan. Yuk dirutini. Zikir. Jangan meninggalkan berzikir. Pak Bu, jangan meninggalkan berzikir. Nah sesemua tarekat yang beliau ambil dinamai, beliau namakan dengan Tarekatus Samaniyah. Lalu apa ujar seseman Pak Bu? Barang siapa yang makan makanan kami bakal masuk surga, dan barang siapa yang masuk ke dalam rumah kami diampuni dosanya. Ini ada makna, jangan diambil langsung dimakan, ditakuk. Tadi napa ujar sidik? Barang siapa makan makanan kami bakal masuk surga. Kadang makanan wali pisang mamisang ini makanan yang dudukan. Tapai menapai kan biasanya lah. Bila menakik ada tapai, ada apa, ada wajib, ada apa lagi? Ada cincin. Itu makanan yang dudukan, yang hadir, yang membuat penerbangan. Makanan wali itu barang siapa nang makan makanan kami masuk surga. Apa nang wali pernah amalkan biar ambil. Iya nang tarekatnya tuh.
Nah, siapa nama masuk ke dalam rumah kami diampuni dosanya. Masuk rumah wali, Pak Bu, bukan rumah yang beliau tempati. Rumah wali, wali ini ketujuh duduk berkhidmat di majelis ilmu. Ini rumah wali. Nah, tempat ibadah, masjid, musola, langgar, itu rumah wali. Paham? Nah, alhamdulillah kita dikumpulkan di rumah wali. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah dengan beliau di dalam surga. Ya surul mar'u ma'aman ahad. Seseorang bakal dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Nah, ayo. Siapa ada lagi kita nih umur? Ujar Sahrukan baik-baik dunia mahabbat tahid. Sahrukan nih kawanku. Nah, ada percaya buatnya. Sahrukan tuh kawanku. Ini orang Banjar. Cuma ngaran nasib baik, lalu ini hijrah ke India. Dibawa orang main peleng. Mbak aku malikin tahajud juga kawanku karena ini dia kok. Ya jualnya kalinya Sahrukan bahari. Kami rahat main pak layangan. Mbak. Ada percaya nggak? Ada percaya nggak? Aku jangan percaya juga. Jadinya ibu gue. Nyata udah stay. Nah, ayo bujur-bujur makan makanan wali, masuk ke rumah wali. Masuk ke rumah wali diampuni dosa belum kita belikan. Berpisah dari tempat ini dosa kita Allah ampunkan. Nyamannya dudukan aja belikan. Nah, tarekat. Jadi amalan-amalan apa yang bisa diamalkan? Yang ketiga, apa beliau ahlinya hakikat. Apa itu Pak Bu hakikat? Hakikat itu kebenaran. Yang benar atau kebenaran. Sudahkah kita benar-benar mendapatkan kebenaran? Ya bahasanya nih kayak gini. Tuh nambah ibadah tuh bujur-bujur aja nah. Kita kan gawian Tuhan kan. Kisah hakikat tak? Ya kabar kisah hakikat tak? Jadikan pertanyaan. Tuh nambah amal ke ibadah. Ujar Tuhan aku kai kampak. Karena hakikat itu diambil dari kata al-haq. Al-haq itu ismun min asma'illah, salah satu nama Allah. Sedangkan nama Allah dengan yang punya nama esa. Jadi Pak Ibu, kalau orang benar-benar mencapai hakikat, dia akan menyadari bahwa dirinya ini tiada. Bahwa dirinya ini tiada. Kenapa? Karena dia meyakini, tadi menyadari, kita nih sadar bahwa kita ini tidak ada. Karena meyakini hanya Allah yang bersifat wujud. Belajar kata kita ini tidak ada. Karena yakin hanya Tuhan yang bersifat wujud. Berarti segala wujud ini yakin adalah wujudnya Allah. Memang ada, bukan tiada. Tetapi keberadaan kita bukan wujud kita. Ini hakikat. Seseman mulai kanan, kita mulai babila. Sudah babuyutnya tahu. Paling kada benarnya bercucuk. Seseman mulai anakan, belum balik. Ada pian ini sudah berapa kali tak balik. Mbak, maksudnya beberapa kali tak balik. Rambut tadinya hilang jadi putih terbalik. Hanya tahu. Semalam mata pinatarang wah ini, ya Allah, ganal-ganal kacamata. Bilang belur. Terbalik. Nah, semalam gigi sing rapatan, sing bagusan. Wah ini jendelanya sing banyak. Enak tertawa aja ngalih. Ya kan? Sekalinya sing bedalil pulang. Wah ini guru aja nang banyak kendaraan tuh metek kalau jalan ujar.
Bapak aja kada begigi mentu. Metik nawa. Terbalik kok. Dulu berjalan kita tegar, wah ini nah betungkak, terbalik deh. Dulu makanan kawajan yang karas-karas, mohon kacang tuh sekali hantuk aja. Wah ini makan kacang, kenapa aja bubuhannya rasa masin terus? Padahal kacang ini kada bau ya, kada tahu gusi bedanya. Makanya jangan menghina pakaian. Kai itu jangan dijulungi kacang. Sidin bisa batagi yang kedua ada kacubik ya Sidin. Nah apa yang kenapa? Nah mirip. Udah sanggup sih main bola di dalam. Sebuting kacangnya ada habis. Main bola ada kau ikut. Terbalik kamu sudah terbalik. Maka seseman belum balik. Sudah beliau tadi apa? Tertanam hakikat. Karena beliau benar-benar memahami Quran apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Yuk, gawin siapa? Nah ini hakikat seseman. Bahkan, nah ini puncaknya. Adalah guruku kata Syekh Al-Madani ahlinya ma'rifat. Jadi ma'rifat ini hasil dari syariat, tarekat dan hakikat. Mustahil kita ma'rifat kalau urutan ini tidak ada. Mustahil. Dari mana ma'rifatnya? Ma'rifat itu artinya kenal. Bagaimana bisa kenal Allah kalau tidak melalui jalan syariat, tarekat dan hakikat. Nah bagaimana orang yang ma'rifat? Ada satu perkataan yang beliau amalkan dalam arti Pak Bu, khobar yang dikhobarkan murid Sidin tadi, guruku Sidin melajimi yang namanya musyahadatil wujud. Paham nggak musyahadatil wujud? Itu bukan dalam manakibnya toh. Arti musyahadatil wujud ini apa? Musyahadah lawan wujud ini dua kata. Arti musyahadah itu Pak Aibwe merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Nah itu musyahadatil wujud. Kalau bahasa satu-satu musyahadah menyaksikan, wujud ya keberadaan. Jadi orang yang melajimi di dalam ma'rifatnya yang dinamakan musyahadatil wujud senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Kalau tidak begitu Pak Bu, maaflah, ini harus dilatih. Berarti ulun ini ulun hadapi hari ini lain manusia. Mun kada pian memakai musyahadatil wujud. Jadi ada wali. Kita ambil aja Datuk Datuk Sanggul. Syekh Abdul Samad bin Syekh Abdul Jalil ini ke masjid hari Jumat. Lalu orang ini berbarengan tanpa imbai lawan Sidin di jalan, tangkap Sidin. Limbah ditangkap wali tadi, enam orang ini tadi dibukakan hijab, berkat wali. Orang awam tadi ditangkap Sidin, kawa melihat manusia. Ternyata manusia yang dilihat di masjid apa? Hampir semuanya berkepala binatang. Kawa dihitung lawan jari 6 bujur manusia. Hati-hati. Nya wali dibukakan kasat, tapi wali menutupi aib. Nya wali-wali ini macam-macam. Guru seman mulia tuh, paguruan abah guru, juga mamarina abah guru, menengaran pian brokoni, sambung putih bro. Satu hari Sidin berokok berapa bungkus? Ratusan bungkus.
kira-kira mempian 3 bungkus 4 bungkus itu biasa, ratusan bungkus. Jadi ditakuni kenapa pian ini berokok? Jasidin mun aku nih berokok normal kuliah manusia ini. Bila aku kada berokok nang kuliahnya macam-macam jasidin kepalanya. Nah, wali. Jadi wali nang berokok nang bujur wali itu orang ada, nang ada wali dasar habis rokok. Nah, mengambil berkah lawan guru, gurunya tinggal 2 bilah. Apa turnya mah nongkarakan rokok lawan guru, jangan mengambil berkah lawan guru. Atau umpamanya mengambil rokok guru sebilah, julung bisa bungkus, ini kadang orang ini berkacau. Yang lagi nama, tinggal 2 bilah lagi. Saudara, nah, siapa lagi? Said Ja'far Shadiq, ini hari raya. Nah ini bulan haji. Nah. Ketika ditanya Said Ja'far Shadiq ini cicit Rasulullah. Beliau bertanya dengan Basri, wahai Basri, ujar Siddiq, tahun ini nambah haji berapa banyak? Wahai Said Ja'far Shadiq, tahun ini yang melaksanakan ibadah haji sekitar 700 orang. Di zaman Siddiq, di zaman cicit bujur lagi Siddiq. Inggih, setelah Said Ja'far usap muka si Basri tadi, melihat orang yang tawaf di Baitullah binatang berdarah. Di zaman Siddiq, di zaman Wahid nih, itu di zaman Siddiq. Jadi jangan himong bahaji bujurakan dahulu di zaman Siddiq. Nah melihatlah Basri Jekam tadi 700. Nah lihat Pak, mata kajuk si Basri tadi limbah dipusut mukanya oleh Said Ja'far Shadiq cicit Rasulullah, melihat binatang jeneng tawapan ini uciak kayak apa hendak mabrur. Kopiahnya benar ya haji, mabrur kah ada kopiahnya nang haji? Jelaskah? Kenapa? Karena mereka ini mencapai musyahadatil wujud. Kalau pian-pian dudukan nih, apalagi saat beribadah, kadang merasakan kehadirannya Allah, batal. Binatang yang sembahyang apa? Jadi tuh orang belajar ma'rifat, tuh nang bujur ma'rifat sampai itu kelakuan seseorang melazimi musyahadatil wujud. Apalagi musyahadatil wujud lazimi nah, supaya kita ini jangan jadi binatang. Apa namanya musyahadatil wujud? Menyaksikan Pak segala sesuatunya ini adalah sebenarnya tajalli Tuhannya melalui hakikat nurnya. Kadang langsung Tuhan jadi alam serta isi melalui nurnya. Kuasa Allah Ta'ala ini kuasa tak menjadikan sesuatu itu langsung kuasa. Kenapa harus melalui nur? Supaya tetap terpelihara Tuhan ini maha suci. Nah itu supaya laisa, pahamlah. Jangan asal laisa tuh kayak penjelasan. Tuhan ini kuasa hendak menjadikan apa secara langsung. Kenapa harus melalui nur? Supaya tadi Tuhan tetap maha kuasa. Yang kedua supaya Tuhan tetap laisa, berbeda dengan makhluk walaupun hakikatnya asa. Paham? Pada mau kalau kapas langsung jadi baju, jujur kan? Jadi apa dulu? Benang. Benang jadi kain, kain jadi baju. Nah, walaupun hakikatnya asal dari baju itu ya asal usulnya kapas, tapi kan langsung kapas. Nah kayak itu terbiasa. Wah, Allah Ta'ala nak menjadikan sesuatunya itu. Nah, ini orang musyahadatil wujud. Nah, yang terakhir Pak Bu, ini harus dilatih. Kalau kada subayang ini binatangnya, ini kada menghina ini sebenarnya nggak ada di padahal. Biar bebinian limput jilbab nang kayak kolambu, ya kan? Bagus. Tapi
tapi bujurlah isinya. Biar lelakian juga limput lawan gamis, surban, selendang, ya kan? Bujurlah batinnya. Maka yang Allah pandang cuma hati, bujur ya. Nang dipandang Tuhan ini cuma hati, jangan memandang penampilan. Penampilan ini bisa menipu. Nang bersorban wa ini bukan hanya tuan guru, penyanyi juga bersorban, ya kan? Jadi nang mana ulama? Nang berjubah ini tidak hanya tuan guru nang berceramah, nang berjubah ini, nang berjual obat, berjubah juga. Nang mana tuan guru? Jadi jangan memandang penampilan. Nah, karena kita tidak tahu orang ini di mata Allah bagaimana, lalu kita bersangka baik lawan orang usianya wali. Namun yang jelas nih terakhir Pak Bu, musyahadatul wujud ini kekalkan. Bagaimana? Ini kan ada bacaannya. Senantiasa menyaksikan Allah di mana saja berada. Amun kada melihat Tuhan, berarti kita sampai detik ini ubu teh atak picak. Sampai detik ini berarti kita ini buta. Kata Allah, yang buta bukan matanya, tetapi yang buta mata hatinya. Yuk. Kalau sampai detik ini kita tidak menyaksikan Allah, kenapa? Allah menyatakan, Allah menyatakan zat, sifat, asma dan af'alnya meliputi alam semesta. Siapa itu zat, sifat, asma, af'al? Zat, sifat, asma, af'al itu nur Tuhan. Satu, siapa zat, sifat, asma, af'al? Itulah yang bernama Allah. Tuhan itu sebenarnya tidak punya nama. Tuan guru bila ada di sini, ulun bertanya, sejak kapan Tuhan bernama Allah? Tuhan dengan Allah itu beda. Allah itu nama nur Tuhan. Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Tuhan sebenarnya tidak punya nama. Namun Tuhan asa dengan nurnya yang bernama Allah tadi. Lalu kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Hati-hati Bu, jangan asal mau bila orang menyuruh berzikir gerong nangis bengkak mata. Itu siapa yang dipuji? Yang pian puji itu zat, sifat, asma, af'al. Zat, sifat, asma, af'al ini nur Tuhan. Nur Tuhan bukan Tuhan, tetapi asa dengan Tuhan. Lalu nurnya sudah jadi alam dan diri. Itulah yang bernama Allah. Kenapa ada melihat Tuhan? Bingung deh, karenanya ada kemana? Ada binando. Selama ini kita buat Tuhan ngarang, memuji nama. Biar lulusan pondoknya ada tahu, desa ada tahu juga. Biar bersorban sudah jadi penceramah membalik, yang ada tahu dasar buta juga. Dikira pian jadi ulama ini apa bisa baca kitabnya kan? Hafal Quran hadis saja kan? Dalil-dalil pada ma'rifat. Seseman mengisyaratkan ini tagana laginya bulan pada nang bujur-bujur nang tahu ya. Wah penampilan wah ini nomor wahid. Yang penting penampilan dulu. Urusan dapat nomor ada belaang. Jadi ulama-ulama kita nang waya-waya ini Pak mau udah melihat maunya kenapa? Bolang ini kayaknya jadi kompetisi bolang. Tahu lah, macam-macam lilit tak. Padahal isinya nol. Ini kada menghina ada, cuma menyambat. Jubah, selendang, ya mati kok.
Tuh nang mendengar tuh ada nang lebih tahu. Nyeberan narai orang wali nang mendengar tuh tahu. Jangan nanti baik gue nang bersorban, nang bobolang, nang berjubah, soalnya bakal binatang rugi. Nang ada melihat menghormati bilang cium tangan bolak balik, aku membolak baliknya aku haraja pina hingus menyapu akan sih bilang begitu. Ini apa jauh menyapu akan bener. Aku nang ketujuh tuh dilapir keselamannya amplopnya ada. Tahu aku tujuh mana tuh? Biar kada mencium tangan tuh apa? Iya pangkubuannya karena kalau selamat lagi nomor bapak. Selaju ya kok. Nah Bapak Ibu, jadi inilah sebahagian daripada sifat, tabiat dan perilaku Tuhan Syekh Muhammad SAW hingga beliau Allah angkat menjadi seorang wali. Nah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya. Amin. Bisirin Nabi wa alim Nabi wa bisusuratil Fatihah. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad, bihaqi Muhammad, bibarakati Muhammad, bisyafaati Muhammad, wa ala malan salihan tawallahu min bilika salihin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rasulullah, ya Hayyu ya Qayyum ya Rasulullah, ya Hayyu ya Qayyum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. Nur ala nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Qad qala hilati adrikuna ya Rasulullah, adrikuna ya Rasulullah, adrikuna ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu Ahmad, sallallahu Muhammad, wallahu ahad. Sallallahu Ahmad, sallallahu Muhammad, wallahu ahad. Sallallahu Ahmad, sallallahu Muhammad, wallahu ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa madha ya wasi'a karami. Ya bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.